Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi yaitu Bapak Fikri Farihin, MPD, MPDI selaku pengampu mata kuliah Islam Nusantara dan juga teman-teman yang kami banggakan. Saya Dewi Vinda Febriana dari Prodi PAIC semester 3 ingin menyampaikan hasil resum makalah yang telah Bapak Fikri Farihin berikan kepada kami, yaitu Islamisasi Nusantara dan Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Pertama, proses masuknya Islam di Indonesia dan hubungannya dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa sebelum datangnya Islam. Peran para mubaligh dan pedagang dari Arab yang mengadakan hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia sangat membantu proses masuknya Islam di Indonesia. Selain perdagangan, pengembara sufi dan tokoh agama yang lain juga ikut andil dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa periode sejarah pendidikan Islam, di antaranya periode klasik dan juga periode modern. Sejarah pendidikan Islam yang diungkapkan oleh Hasbullah yaitu sebuah perjalanan atau peristiwa Islam yang berkembang sejak lahirnya Nabi hingga pada saat ini, yang merupakan sebuah pendidikan agama Islam baik dari segi konsep, lembaga, dan juga organisasi. Berbagai cara perkembangan Islam di Indonesia diantaranya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan juga tasawuf. Semua cara tersebut banyak membantu dan mendukung meluasnya ajaran agama Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia salah satunya melalui pendidikan pondok pesantren, yaitu tempat pembelajaran agama bagi para santri yang dilaksanakan oleh para guru agama dan kiai, Nurhayati Jamas, dan para ulama. Perkembangan Islam di Nusantara dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Perkembangan Islam dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi 5 masa, yakni masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pemerintahan di Orde Baru, dan masa pemerintahan di Orde Lama, dan masa reformasi. Bidang yang kedua, bidang seni dan juga budaya. Pendidikan pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Proses pendidikan Islam di Nusantara setelah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu diperlak pada tahun 840 sampai 1292 Masehi, dan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Hal ini diungkapkan oleh seorang ilmuwan dari Maroko yang berkelana ke berbagai negeri termasuk ke Indonesia, yaitu Ibnu Battuta. Proses pendidikan pada masa kerajaan Islam selain dilaksanakan di Pulau Sumatera, juga diselenggarakan di Pulau Jawa. Pendidikan Islam di Jawa dilaksanakan oleh para wali songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyampaikan dakwah Islam melalui perdagangan dan pengobatan gratis, dan memberikan pendidikan tentang bertani. Selain itu juga ada Sunan Ampel di Surabaya pada tahun 1443 Masehi dengan dakwahnya soal akidah dan dakwah. Politik penjajahan Belanda dalam menghambat pendidikan Islam di Indonesia dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam
dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan membentuk suatu lembaga khusus yang bertujuan mengawasi dan membuat peraturan yang sangat ketat terhadap proses pendidikan Islam. Yang pertama, kebijakan tersebut yaitu membatasi para ulama atau kiai dalam pengajaran Islam dan harus memperoleh izin dari Belanda. Yang kedua, pada tahun 1932 mengeluarkan peraturan penutupan sekolah atau madrasah yang tidak mempunyai izin dari pemerintah Belanda. Yang ketiga, mengeluarkan peraturan dengan nama netral agama yang isinya bahwa Belanda tidak memihak terhadap agama apapun dengan cara melarang adanya pendidikan agama di lembaga pendidikan atau sekolah. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang mempunyai kebijakan-kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, di antaranya membuka kembali sekolah-sekolah yang telah ditutup oleh Belanda. Dalam proses pengajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam sistem pendidikan 6 tahun SD dan pendidikan lanjutan dilaksanakan 3 tahun SMP, SMA, dan sekolah tinggi, dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren dan kantor urusan agama selama penjajahan Belanda di bawah pimpinan orang-orang orientalis oleh penjajah Jepang dialihkan kepada rakyat khususnya umat Islam. Memberikan dana kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pemuda-pemuda Islam diberikan pelatihan kemiliteran dan mendirikan barisan Hasbuah. Yang terakhir, memberi izin berdirinya sekolah tinggi. Ketika terjadi Perang Dunia II, sikap Jepang mulai sewenang-wenang. Yang pertama itu menghukum rakyat Indonesia yang tidak patuh kepada penjajah Jepang. Banyak guru, pejabat, sehingga berdampak pada mundurnya standar pendidikan sosial, ekonomi, dan politik. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia ekonomi dan politik. Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, maka pemerintah Indonesia mulai berjuang untuk menata segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang, termasuk bidang-bidang pendidikan pada awal zaman kemerdekaan 1945 sampai 1950. Perbaikan fisik gedung-gedung sekolah dan juga tenaga pengajar, sistem pengajar atau kurikulum, serta pembiayaan. Pendidikan Islam di zaman klasik sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam yang pada awalnya itu di lingkungan sekolah rumah Al-Aqram bin Abil Arqam yang menjadi tempat pertama pusat pendidikan para sahabat pada masa awal Islam. Yang kedua di Bukit Sofa. Yang ketiga Masjid Nabawi di halaman Ka'bah dan juga Sufah. Dalam Islam ada beberapa lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah, yaitu kutab. Kutab adalah tempat-tempat belajar di rumah guru yang memberikan pelajaran menulis dan membaca untuk pendidikan tingkat dasar. Selain kutab ada juga rumah. Rumah merupakan tempat dakwah Rasulullah SAW, dan rumah Arqam bin Abil Arqam disebut Darul Aqram sebagai tempat berkumpulnya para sahabat dan Nabi SAW. Lembaga pendidikan Islam bentuk halaqah.
Kemudian ada juga masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pada masa Nabi periode Madinah. Masjid ini menjadi pusat pendidikan dengan materi lanjutan periode Mekah dan dikembangkan untuk membentuk tatanan masyarakat Islam yang mampu mengatur aspek kehidupan di bidang ekonomi, politik dan hukum, sosial, kemasyarakatan, akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya ada sufah. Sufah ialah merupakan sebuah tempat di samping atau sebelah masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lembaga pengajar tentang dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, ilmu fonetik, dan juga ada khan. Khan adalah merupakan suatu tempat seperti surau atau musola atau masjid kecil namun tidak untuk sholat Jumat, tetapi dijadikan asrama bagi siswa-siswa yang berasal dari luar daerah yang bertujuan ingin belajar di masjid dan juga berfungsi sebagai tempat belajar privat. Sejak berdirinya madrasah formal, banyak sekali para pencari ilmu yang berminat untuk belajar tentang agama Islam. Sehingga pada masa itu di dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh muslim, di antaranya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini pendiri sekolah tinggi Islam pertama. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli bidang kedokteran. Terus selanjutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini ahli ilmu kalam, ahli tasawuf. Ma'mun ar-Rasyid, putra Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pelopor berdirinya perpustakaan umum. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang ahli di bidang filsafat dan sosiologi. Abu Wafa, ahli matematika. Al-Farabi, ahli di bidang seni musik dan filsafat. Dan beberapa pemikir-pemikir muslim yang lain pada masa itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dari saya, mohon bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ada beberapa lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah, yaitu kutab. Kutab adalah tempat-tempat belajar di rumah guru yang memberikan pelajaran menulis dan membaca untuk pendidikan tingkat dasar. Selain kutab ada juga rumah membaca untuk pendidikan tingkat dasar. Selain kutab ada juga rumah. Rumah merupakan tempat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rumah Arqam bin Abil Arqam disebut Darul Akram sebagai tempat berkumpulnya para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga pendidikan Islam bentuk halaqah. Kemudian ada juga masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pada masa Nabi periode Madinah. Masjid ini menjadi pusat pendidikan dengan materi lanjutan periode Mekah dan dikembangkan untuk membentuk tatanan masyarakat Islam yang mampu mengatur aspek kehidupan di bidang ekonomi, politik dan hukum, sosial, kemasyarakatan, akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya ada sufah. Sufah ialah merupakan sebuah tempat di samping atau sebelah masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lembaga pengajar tentang dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, ilmu fonetik, dan juga ada khan. Khan adalah merupakan suatu tempat seperti surau atau musola atau masjid kecil namun tidak
atau tidak untuk sholat Jumat, tetapi dijadikan asrama bagi siswa-siswa yang berasal dari luar daerah yang bertujuan ingin belajar di masjid dan juga berfungsi sebagai tempat belajar privat. Sejak berdirinya madrasah formal, banyak sekali para pencari ilmu yang berminat untuk belajar tentang agama Islam, sehingga pada masa itu di dunia Islam telah melahirkan tokoh-tokoh Muslim, di antaranya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini pendiri sekolah tinggi Islam pertama. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli bidang kedokteran. Terus selanjutnya Al-Ghazali. Al-Ghazali ini ahli ilmu kalam, ahli tasawuf. Ma'mun ar-Rasyid, putra Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pelopor berdirinya perpustakaan umum. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang ahli di bidang filsafat dan sosiologi. Abu Wafa, ahli matematika. Al-Farabi, ahli di bidang seni musik dan filsafat. Dan beberapa pemikir-pemikir Muslim yang lain pada masa itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dari saya, mohon bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.